Ya, tanggal 27 Februari AMD mengirimkan sesuatu ke gua yang mungkin kalian juga udah tahu apa itu isinya karena gua udah sempat posting-posting juga di Instagram. Pada hari itu gua langsung di kontak kalau barangnya baru aja sampai di Indonesia pada tanggal itu. Awalnya gue pikir si barangnya ini akan berbentuk seperti peti seperti yang gua lihat di videonya Alfa Jonathan dan YouTuber-YouTuber luar yang lainnya. Tapi ternyata yang buat gue ini isinya cuman seperti kantong kresek berwarna putih. Gue bikin unboxing ini karena gue bener-bener nungguin si ya itu di dalam paket atau bungkusannya itu sebenarnya nggak ada cuma satu barang doang, tapi gue seperti dikasih satu set kotak kebahagiaan gitulah kalau bisa dibilang. Nah, gue mau kasih lihat dulu dari yang kotaknya paling kecil dulu mungkin, yaitu Corsair Vengeance LPX 2x8 GB dual channel dengan speed 3000 MHz. Sebenarnya untuk ngetesnya nanti gue udah menyiapkan RAM Corsair juga, yaitu Vengeance LED 2x8 GB juga, dan ini speednya 3200 MHz dengan timing C16, sementara yang 3000 MHz ini timingnya berapa ini timingnya? Kalau yang ini C15, ini C16. Gue belum tahu mau pakai yang mana, atau mungkin kalian bisa komen request RAM Corsair yang mana, antara Vengeance LED atau Vengeance LPX. Oke, mungkin yang ini nggak usah dibuka kali ya karena kalian udah tahu bentuknya. Selanjutnya itu ada Noctua NH-U12 SSE AM4. Nah, ini adalah cooler terbarunya AMD yang mensupport soket AM4. Tapi ini bukan cooler bawaannya AMD ya. Tapi ini cooler aftermarket pertama yang mensupport AM4. Nah, kita coba buka dulu. Ini ada beberapa kelengkapan yang ada di U12 SSE AM4. Mounting sistemnya itu cuma ada AM4 doang. Kalau di sini sih tulisannya. Yap, hanya khusus untuk AM4. Terus keras juga. Susah juga bukanya. Nah, bukanya, cara bukanya kayak begini nih. Nah, Noctua ini sebenarnya adalah cooler yang memang dari dulu udah tenar lah namanya, dan ini adalah cooler pertama yang dibuat oleh Noctua untuk soket AM4. Semuanya di sini direct contact semua ya, meskipun dilapis lagi sama coating lagi, tapi ini build quality-nya benar-benar padat banget. Mungkin nanti review lengkapnya sekalian sama si itu. Oke, selanjutnya itu ada motherboard. Nah, ini ada motherboard Asus Crosshair 6 Hero. Ini adalah motherboard dengan soket AM4 juga, yang pastinya udah akan mensupport AMD Ryzen. Kita coba buka. Wow, ini ada notanya. Terus di sini ada tulisan Welcome to the Republic. Jadi kita udah nggak tinggal di Indonesia ya, tapi kita udah tinggal di Republic of Gamers. Wadaw. Nah, khusus untuk motherboard Asus Crosshair 6 Hero ini, dia mountingnya ini bisa hybrid. Jadi kalian yang punya cooler AM3 atau cooler apapun yang mensupport AM3 masih bisa masuk pada motherboard ini. Tapi gue belum tahu motherboard lain bisa hybrid juga atau enggak, tapi setahu gue baru Asus Crosshair 6 aja yang bisa mensupport antara AM4 dan AM3. Mountingnya ya, mountingnya yang mensupport AM4 dan AM3, bukan prosesornya. Ingat itu, jangan sampai kalian beli motherboard X370 lalu dicolokin FX, nggak bisa. Tapi hanya mountingnya aja. Dan selebihnya di sini gue bener-bener salut karena USB portnya banyak banget, gila. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 USB port. Itu ada 3.1, terus USB Type-C, USB 3, 4 USB 2, USB 3 nya ada 8, jir, gila. Wow, ini sih super banget deh motherboardnya. Kan main. Dan ini gue taruhin dulu kali ya.
Nah, yang paling terakhir itu yang paling krusial adalah yang satu ini, yaitu AMD Ryzen 7 1800X. Yap, kebetulan gue mendapatkan prosesornya yang 1800X, which is itu yang paling tinggi untuk saat ini untuk kelasnya CPU Ryzen. Dan untuk 1800X ini, meskipun boxnya sebesar ini, sepertinya dia nggak mendapatkan HSF atau write coolernya. Nah, kabar-kabarnya kan ada write cooler yang RGB, dan mungkin itu bisa didapatkan di lain versi atau di versi yang bukan X. Jadi yang versi-versi X ini kayaknya nggak dapat cooler. Atau mungkin versi X ada yang dapat cooler juga, tapi harganya beda. Gue masih belum tahu juga soal itu. Jadi tolong koreksi kalau misalkan gue salah ya. Oke, cemil. Di sini bisa kalian lihat tuh, isinya seolah-olah kayak kosong aja gitu. Kayak nggak ada isi apa-apa. Terus di sini ada ininya nih, yang nggak akan dibaca juga. Terus cara bukanya, dia ditarik gini, set. Nah, habis itu ini udah bisa diambil. Udah tahu gitu ya? Iyalah, sebenarnya udah gue buka ini. Nah, bentuknya, boxnya sebenarnya di dalam boxnya ada box lagi, tapi kecil kayak gini ya, mirip-mirip sama FX lah bentuk boxnya. Terus kalau kita buka lagi, ada lagi begini. Model prosesornya masih sama seperti prosesor AMD sebelumnya, yaitu prosesornya punya kaki-kaki atau pin di bawahnya. Jadi untuk megang prosesor AMD itu memang perlu berhati-hati. Beda sama prosesornya Intel yang kita megangnya masih bisa sedikit agak asal lah. Soalnya ini kalau megang yang nggak hati-hati, aduh ini pertama kali. Kalau yang ini gue pertama kali megang. Menyeramkan bos. Nah, kalau pinnya bengkok mampus gue. Nah, ini prosesor AMD Ryzen 1800X. Dia tuh di bawahnya punya pin ya, masih sama kayak prosesor AMD sebelumnya. Beda sama Intel yang di bawahnya nggak ada pin-pinnya. Jadi memang ini udah seperti khasnya AMD lah. Dan di atasnya kita bisa ngelihat tulisan Ryzen. Terus di atasnya ada AMD Ryzen 7 1800X. Di bawahnya ada barcode yang nggak tahu nih barcode-nya buat apa. Pokoknya kesan pertama gue ngeliat prosesor ini sebenarnya ya kayak prosesor biasa aja gitu. Karena bentuk prosesor sampai sekarang ini bentuknya masih gini-gini aja. Cuman adalah sedikit yang baru dari prosesor ini, baik dari tampilan, meskipun penampilannya ini nanti nggak bakalan kelihatan karena ketutup heatsink atau cooler kita. Nanti bener-bener AMD merhatiin banget detail dari prosesornya sampai-sampai dia ditulis Ryzen. Seakan-akan Ryzen ini memang senjata utamanya si AMD untuk ngelibaskan sayapnya lagi. Wow, kece juga bahasa gua. Sekarang ini kita taruh lagi dah. Nah, untuk reviewnya nanti kalian bisa tonton tanggal 2 Maret 2017. Jamnya masih rahasia, nanti mungkin akan gua infokan di Instagram gua. Jadi kalau nggak mau kelewatan, please subscribe gaptek.id atau follow juga Instagram gua. Sekedar bocoran dikit, gua nggak akan cuman nge-review tok ini Ryzen 1800X, tapi gue juga akan adu prosesor ini dengan Core i7 6900K seperti yang AMD lakukan pada saat launching di luar sana. Jadi gue udah menyiapkan Core i7 6900K-nya untuk diaduin sama Ryzen 1800X ini. Jadi kalau nggak mau ketinggalan, sekali lagi follow IG, subscribe gaptek.id. Oke, segitu aja dulu video yang nggak ada informasinya banget kecuali pamer doang. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua. Follow sosial media gue, itu ada di description box. Gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan. Berantakan nih.